inspirasi. Salam Salam inspirasi. Hai Andrea. Hai Putu, apa kabar? Baik, wow, seru banget nih sahabat inspirasi. Kali ini kita ketemu lagi dengan sahabat saya Andrea. Hai semua. Ya, dan hari ini luar biasa banget karena kita di tempat yang berbeda ya. Kita lagi di mana nih dan kita lagi pakai Kita baju lagi di apa ya? Bali, lagi di Gianyar, dan kita lagi pakai baju Bali. Iya, dan saya juga mau ngucapin ke Andrea dan sahabat inspirasi selamat Hari Ibu. Terima kasih, selamat Hari Ibu juga buat semuanya ya. Senang banget di Hari Ibu ini kita bisa sama-sama ngobrol, dan ini lagi di suatu tempat di salah satu resort ya di Ubud. Nanti Andrea juga cerita ya kenapa Andrea ada di resort ini. Tapi sebelumnya jangan lupa apa dulu, Subscribe, like, and share. ya, karena kita berbagi ya untuk memberikan informasi dan inspirasi buat banyak perempuan di Indonesia, terutama di Hari Ibu ini. Nah, kita mulai ngobrol nih. Ya. Sekarang kan di Pulau Bali. Kalau saya kebetulan nggak aneh kan, karena saya orang Bali. Tapi kenapa Andrea juga ikut-ikutan di Bali pada suasana masih pandemi ya? Iya, betul. Makanya kita juga agak social distancing, tapi saya juga bersyukur banget. Aku itu Bali itu udah mulai agak rame sih ya, karena pariwisata itu udah 6 bulan terakhir kan memang tidak bergerak. Betul. Nah, memang sih di akhir tahun ini harusnya sudah lebih banyak lagi mungkin yang datang, tapi karena ada pembatasan-pembatasan ya kita berdoa lah ya, semoga cepat berakhir. Dan selain cerita deh, Apa tuh? ada apa di Oh, Ubud tiba-tiba ada di nih? sini. Aku berkunjung pagi-pagi nengokin Andrea, tapi pengen tahu kamu ngapain aja nih di Bali udah berapa hari? Udah hampir 10 hari. Wow, nggak mau kalah sama yang orang Bali. Ngapain kamu di sini? Jadi gini ceritanya tuh kan udah lama sebetulnya Put. Sebelum pandemi juga aku tuh udah pengen belajar tentang healing terapi. Tapi belum nemu guru yang cocok gitu ya. So one day waktu itu kira-kira 1 bulan yang lalu tanpa sengaja tuh aku tahu bahwa akan ada pelatihan medical qigong. Jadi itu seperti healing terapi untuk kita gitu kan, dan juga sekaligus ada yang namanya TMC. TMC itu adalah tradisional Chinese medicine. Nah, itu pelatihannya sendiri. Bukan TMC Polri ya? Itu TNI. Terus jadi akhirnya saya tuh saya pikir wah ini kesempatan nih gitu kan, karena kebetulan pekerjaan juga kan karena pandemi ini lagi agak cooling down ya. Memang sebenarnya sih sudah mulai lagi Put, cuma kan kita combine ya work at home, terus kemarin ya dan jadi akhirnya aku pikir ya udahlah mungkin ini memang udah waktunya. Akhirnya ya sudah datang ke sini, dan kemarin itu beberapa hari yang lalu baru selesai. Pelatihannya sendiri sih hanya 5 hari 4 malam, tapi intensif. Jadi kita diisolasi di sini di daerah Gianyar. Ini resortnya cantik sekali. Tapi ini indah banget ya, karena memang cocok banget ya tadi healing latihannya, terus di suasana yang memang juga nyaman, damai gitu ya, tenang banget. Dan ini yang bukan dan tempat ini yang banyak hotel ya, ini benar-benar di tengah penduduk ya. Enggak, ini di tengah sawah Put. Di tengah sawah. Nggak ada penduduk juga. Jadi benar-benar di tengah persawahan. Kemudian konsepnya ini sendiri dia eco living, jadi ini benar-benar open air. Kita latihan tuh nggak pakai air condition, nggak pakai apa-apa gitu. Jadi alami sekali, dan di kamar walaupun segala fasilitasnya ada tapi tetap no electronic devices gitu. Jadi aku tuh udah hampir 10 hari itu nggak nonton TV, nggak mainan telepon. Mencintai bumi ya sebenarnya ya. ya. Mencintai bumi gitu. Air condition juga nggak bisa di setel terlalu dingin, hanya 25 degrees. Jadi semuanya tuh memang dibalikin semua ke alam. Seandainya ya semua resort, semua hotel seperti ini ya pasti nggak akan ada polusi terlalu besar. Betul. Ya. Dan Andrea ini adalah sahabatku, dia ini adalah seorang desainer, dan dia orang yang kreatif banget, dia banyak menciptakan hasil karya-karya kreatif. Dan aku juga mau cerita dikit nanti tentang Andrea ini punya podcast Andrea. Oh iya, baru ya, jadi baru launching. karena Andrea ini lama jadi desainer, terus juga mengasuh anak-anak di Care for the Little Hands. Iya, anak-anak marginal. Banyak deh kegiatan lainnya. Tapi aku lagi mau menyoroti Andrea ini, dia baru bikin podcast Andrea ya. Iya, betul. Nah, ini kan sekarang memang lagi trennya sosial media, jadi nggak mau kalah sih sama anak milenial gitu lah. Iya. Emang target marketnya juga emang justru milenial gitu. Yang mau aku tanya, podcast Andrea itu apa ya isinya ya? Oh, di antara banyak podcast yang sekarang tumbuh subur. Nah, si seorang Andrea bikin juga, apa isinya?
Sebenarnya sih awalnya hanya dari eager to do more things, good things to others gitu ya. Kan selama ini aku udah banyak seperti baksos dan juga banyak sosial social works untuk anak-anak marginal. Socialpreneur lah ya intinya ya. Belum sih ya, belum gitu. Cuma at the end setelah Care for the Little Hands dari 2010 sampai sekarang udah 10 tahun, aku pikir karena ini di masa pandemi juga nggak ada salahnya kalau berbaginya bisa lewat yang lagi ngetren sekarang. Ya, sebenarnya idenya media. begitu ya, social media, karena sekarang kan kita mau nggak mau harus ada social distancing, nggak bisa kumpul-kumpul segala macam. Jadi gimana nih menyampaikan berbagai macam informasi, inspirasi, whatever it is gitu kan. Jadi akhirnya aku sama tim kecilku, aku juga banyak dibantu oleh virtual content team, itu kita coba bikin untuk audiensnya sih sebenarnya lebih ke milenial, karena umur-umur segitu kan lagi pengen-pengennya haus informasi gitu loh ya Put. Dan mereka juga selalu melihat sosial media sebagai rujukan ya. Iya, jadi kita memanfaatkan itu. Apa yang dikasih di podcast Andrea itu terbagi dari 4 segmen sebetulnya. Ada inspirasi, kemudian kisi-kisi, telusuri, dan kreasi. Di inspirasi sendiri saya lebih banyak mendatangkan narsum-narsum yang memang sudah sangat expert dan profesional di bidangnya masing-masing. Iya, tapi mereka menginspirasi sesuatu. Jadi misalnya ada satu orang, misalnya katakanlah pejabat tapi dia pelukis, atau misalnya pejabat tapi dia podcaster gitu yang banyak. Jadi itu kan lucu ya, ada loh Put, itu ada dan itu menarik banget. Nah kemudian kalau di influencer pula influencer pula gitu kan. Terus yang wah kok, atau misalnya seorang polisi tapi dia bergerak di bidang sosial yang luar biasa punya gitu. Pesantren ya. Punya pesantren. Kalau nggak salah ya, iya betul. ceritanya. Dan itu udah menerima penghargaan misalnya dari negara ya. Iya, dari negara gitu kan. Nah hal-hal seperti itu buat saya sangat menarik karena tidak tersampaikan pada publik. Itu yang inspirasi. Kemudian kalau kisi-kisi itu lebih pada sesuatu yang baru. Kayak misalnya tren sekarang apa sih ya? Main sepeda, goes. Itu gimana sih, pakai maskernya gimana? Apa nanti kita hubungin komunitas goes, komunitas apalagi ya? Seperti kemarin komunitas Cigung gitu di sini. Itu juga saya sempat wawancara, nanti ada 3 episode yang dari masing-masing gurunya. Ekotourism mungkin ya? Iya, ekotourism, microgreens, whatever gitu. Dan itu menarik sekali gitu loh. Saya melihat ada peluang audiens untuk lebih menggrab audiens yang ke arah milenial. Kemudian yang ketiga, ada telusuri. Kalau telusuri kayak gini nih, aku jalan-jalan, terus nanti aku kasih tahu, aku lagi ada di sini loh, gitu kan, tempatnya begini. Kemarin kita ke pantai. Andrea tuh sempat ke kampungku ya, di Pantai Braban. Pantai Braban itu apa? Aku tuh bolak-balik ya, udah berpuluh-puluh tahun bolak-balik ke Bali, nggak tahu Pantai Braban kan, untung aja ada terpencil tempatnya ya. Betul. Nah hal-hal seperti itu kan bisa disosialisasikan melalui media gitu. Jadi itu kenapa saya ingin sekali punya podcast. Dan yang terakhir, sambil menunggu kita bisa berkumpul-kumpul offline lagi dengan new normal life, itu ada yang namanya kreasi. Kreasi itu lebih pada isinya kayak tutorial, do it yourself, kemudian mungkin cara healthy cooking. Ya, healthy cooking. Terus misalnya bagaimana sih jadi vegan gitu kan? Apa bedanya vegan sama vegetarian? Kita datengin narsum-narsum yang memang kompeten. Wah, gitu aku loh. boleh dong mungkin kapan-kapan jadi narasumber Boleh. tentang mengolah sampah eco-enzim. Exactly. Ya? Aku di kampungku kan lagi buat pengolahan sampah. Bagaimana supaya masyarakat itu tidak membuang sampah tapi memanfaatkan sampah itu. Nanti boleh ya? Boleh banget ya. Iya. Karena semakin banyak kita sebarkan informasi kan semakin bermanfaat. Bagus. Dan podcast Andrea ini tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi dengan podcast lain gitu, seperti yang sudah kami lakukan juga. Kita dengan Cicecu, dengan Inspirasi Indonesia, kemudian dengan Like Heritage Indonesia gitu. Jadi maksud saya kita menyebarkannya itu secara bersamaan, dengan begitu lebih banyak informasi yang baik yang tersebar. Intinya sih peningkatan imun sistem juga gitu loh Put. Iya benar, karena kalau kita senang, kita happy, dan kita mendapatkan informasi yang benar, yang baik, kita juga bisa kebal terhadap berbagai penyakit. Betul, dan kita jadi lupa gitu ya. Memang sih pandemi ini kan nggak bisa hilang
wah hilang gitu kan, nggak Yang ada mungkin. kita beradaptasi. Betul, kita harus ngelihat ke depannya seperti apa. Aku bukan sekedar ngomong-ngomong, karena aku juga kemarin baru belajar 5 hari itu, aku baru belajar gimana ngendaliin yang namanya self love. Nanti ada lagi tuh bahasannya ya. Wow. Kalau kita punya self love, terus kita juga selalu berpikir positif, itu otomatis hidup kita akan positif dan terasa mudah gitu. Oke, keren banget. Nah, berarti satu kata sekarang kan udah akhir tahun ya, penutup di tahun 2020. Iya. Terus juga Andrea ini baru menyelesaikan belajar terapi cigungnya ini ya. Kasih dong pesan cinta kasih dan pesan semangat di akhir tahun buat sahabat-sahabat inspirasi menyambut tahun 2021. Oke, buat sahabat inspirasi dimanapun berada, kalau untuk kedepannya, untuk new normal life, kita nggak usah banyak terlalu khawatir. Mulai dari yang kecil, skop lingkungan kita sendiri. Yaitu tadi, dengan kita mencintai diri kita sendiri, masuk ke dalam dulu. Karena biar bagaimanapun kalau dalamnya kita belum beres, kita nggak akan bisa ngurusin yang di luar-luar. Dan kalau misalnya lingkungan terkecil, itu dari self love, kemudian dari keluarga, kemudian masyarakat, lingkungan kecil aja seperti yang Putu lakukan di kampungnya gitu kan. Nah itu kalau semua orang berbuat begitu, otomatis semuanya akan tersistem. Dan ini jadi jangan pernah ragu bahwa aku kan nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi misalnya ini Hari Ibu ya, perempuan-perempuan Indonesia tuh harus terus berpikir positif dan terus juga kreatif. Itu aja sih. Terima kasih sekali lagi. Mari kita menyebarkan kebaikan dan informasi yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dan menyebarkan cinta kasih di bumi tercinta. Exactly, Rasya. Selamat Hari Ibu. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Bye-bye.